Terima kasih teman-teman dan sahabat petani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini akan mempraktekkan untuk edukasi tentang pembuatan pupuk semi organik. Ini kita mau bikin pupuk genderuwo namanya ya. Jadi bahan-bahannya sudah kita siapkan. Yang pertama itu ini batu gamping. Jadi jangan salah, ini batu gamping. Nanti kalau misalkan dicampur dengan air, itu dia akan mendidih. Yang pertama. Yang kedua, kita pakai sulfok sama fosfat 66 cair. Terus yang ketiga, kita nanti pakai kotoran sapi yang masih segar, itu kurang lebih sekitar 50 kg. Terus nanti kita campur lagi dengan menggunakan pupuk kimia urea, itu sekitar 25 kg, sama pupuk NPK. NPK bisa 16-16, bisa 15-15, itu kurang lebih sekitar 25 kg. Untuk selanjutnya nanti kita langsung praktek di lokasi yang sudah kita siapkan drum untuk bikin pupuk genderuwo. Oke, mari. Lanjut ke lokasi. Ya. Ureanya mas. Nah, kita pakai drum yang 200 liter karena ini campuran kurang lebih sekitar yang akan kita jadikan 200 liter untuk campuran yang kita sampaikan tadi. Sementara kita kasih kotoran sapinya dulu ya. Ini kotoran sapi kita masukkan dulu langsung aja mas. Kita masukkan semua. Ini sekitar kurang lebih sekitar 50 kilo kurang lebihnya. Bisa dilihatkan. Nah, ini kotoran sapinya ini. Jadi kalau orang-orang bilang ini adalah menjijikkan, ini adalah emas bagi para petani sebenarnya. Oke. Oh, dikasih peran. Jadi naik. Biar aja dulu. Jadi kotoran sapi sudah dimasukkan, nanti sekaligus nanti kita kasih air. Airnya nanti kita pakai kurang lebih setengah dulu, jadi sekitar 100 liter dulu. Sambil kita ngisi air, di push dulu ya mas. Orang yang suci sih tuh. Lo enggak, ada subsidi nggak subsidi air. Enggak subsidi. Non. Oke. Jadi untuk mempercepat waktu supaya ini kita pakai Ponska Plus ya pak. Jadi kita biar segera larut, kita larutkan aja pakai air. Nanti kita campurkan ini. Ini untuk 25 kilo pupuk Ponskanya. Kita kasih air supaya nanti larut. Ini juga sudah cukup lah, kita aduk. Jadi ramuan ini untuk semua tanaman, mulai dari tanaman roti ataupun tanaman batang keras, kayak mangga, jambu ataupun yang lainnya, jeruk juga bisa. Bahkan kita bisa pakai untuk tanaman sawit, ini bisa ngiris banget.
enggak mau. Enggak lain. Siap. Lemes ya. Oh. Nah, ini pakai tangan. Nah. Petani. Caranya asli petani begini sudah. Kita larutkan. Panas ya. Ini bisa pakai 16-16. Bisa. Kenapa enggak pakai 16-16? Karena adanya cuma ini. Petaninya nggak mau berkorban dengan 16-16 katanya. Nah, karo 500 aja deh. Apa seket? Ini langsung kering. Ini langsung kering. Kelerene. Nol, kabar pupuk itu di situ kemarin. Di media lah. Harus dipecul. Tak apa. Kan harus ada tanda-tandanya begini. Jadi ini proses ya teman-teman. Mati nih kamera ini ya. Pupuk ini. Pupuk kasih. Minta air. Ampun air. Mau saulan lagi. Hah? Ustaz. Apa nih? Tadi gede. Yuk ajur, Ora ajur. gak ajur. Pas. Lain kan. Oh ya palsu ya. Jadi teman-teman kita pakai pupuk yang benar-benar sesuai dengan apa namanya? Nah, ini kan mereknya Ponska Plus. Jadi yang benar-benar Ponska Plus, jangan Ponska yang ada Ponska dan lain sebagainya ya. Itu saya nggak menjamin. Ini tuh terantung. Iya. Mereka hampir sama. Jadi kalau kita sekarang pakai yang dari PT Petrokimia Gresik. Ini bukan apa namanya? Bukan promosi ya. Ini memang hasilnya lebih bagus daripada yang pupuk-pupuk yang tulisannya di sini Ponska ada hanya Pon, nggak ada S-nya Ponka gitu, jangan ya. Jadi kita pakai yang Dolomit. Ya ampun bisa pakai Mutiara, bisa pakai Yaramila atau mungkin ya maaf aku menyebutkan merek karena biar teman-teman paham. Jadi nggak salah pilih tentang menggunakan pupuk ini. Ini bisa disemprotkan. Bisa, ini nanti bisa disemprot juga, tapi ada aturan pakainya. Mbak, matiin Mbak. Matiin dulu. Oke. Jadi bisa dilihat teman-teman ini airnya cukup segini dulu untuk prosesnya. Sambil menunggu pupuknya itu cair. Nah, ini harus diaduk dulu supaya larut dia. Nah, ini. Ini enak dikumpul punya tahu. Hah? Kumpul. Iya nanti Om. Jadi Cuci tanganku kan. ya nggak perlu, cuma diaduk-aduk sebentar aja. Rasanya cemplung lagi nih tangan. Ini diambil apa? Yang apa? Kotoran-kotoran ini. Ini ketemu langsung mau kue sing antas toh. Oh, dicarikan. Cara contoh itu Bapak. Iya, sabar bos. Sampah-sampah dibuang. Nah ini ini belum sampah. Om. Nah, sampah-sampah gini bisa dibuang semua supaya nanti waktu kita ngaduk nggak kayak ini ya, biar larutnya cepet. Ngaku kene wedi mau ya ora ajur. Tadi kan masih bergerak tengah. Yo rasa Aroma lah dong. Diaduk ini. jadi seperti ini, boleh di zoom ke sini. Nah ini sudah larut dan kita kayak gini itu harus dibuang dulu. Iki apa nih? Jangan mantep. Aku kan anu. Nah setelah ini kita baru kasih yang namanya ini batu gampingnya ya. Kita masukkan aja pelan-pelan, jangan dibuang karena dia akan muncrat ke wajah. Jadi ini tadi kurang lebih sekitar 3-5 kilo untuk batu gamping. Nah ini kita masukkan semua, ini sudah ditimbang. Nah coba dilihatkan ke sini. Sampai mendidih. Ini nanti ini masih berproses karena dia akan mengeluarkan gelembung-gelembung dan di saat dia berproses ini nanti air apa
ramuan ini agak terasa hangat karena dari batu kapur gamping yang sudah kita masukkan. Nah, ini seperti ini. Dia seperti mendidih, menggelembung semua. Jadi ini kayak proses mendidihnya supaya nanti bakteri-bakteri yang ada di, coba dengerin suaranya sampai. Nah, Mari kena plung HP nih. terdengar ya. Jadi ini prosesnya sampai berbunyi karena dia seperti memasak dia. Dipus dulu. Ngecat kena lanjut. Nah, ini biar mempercepat prosesnya, ini kan sudah mulai menggelembung kayak gini, kayak memasak dia. Kita aduk aja. Nah, kita aduk supaya prosesnya lebih cepat. Kapur gamping. Nah, kelihatan ini Dipangga ya itu nih Jawa gak nih pokoknya kayak mendidih, kayak dikasih apa? Kompor ya. Main tak takon nanti. Rasanya kapur belinya bagaimana Pak namanya? Kapur apa? Kalau kemarin itu apa ya? Saya lupa ini. Ya itu. Kamu tanya nanti saya batu gamping nggak tahu pedagangnya. Kalau di sini namanya apa? Nggak Kalau tahu batu ya. gamping. Bisa tanya itu. Apa sih? Kalamar atau apa itu? Kalau di sini. Bapak kemana yang Kalau beli? di Sulawesi. Kan? Kemarin Bentar. beli. Apa disebut? Lopot. Sebentar. Jangan bisa beli kapur gamping di gulu. Tanya dulu sama Mbah Google. Apa nih Mas namanya kalau di sini kemarin? Bukan. Boleh coba saya lihat note ya. Anu, jam ini. Ya enak buat disebut. Dok, buka kerannya, Dok. Nah, ini tadi kalau ini kita bikin ramuannya ini di desa mana, Pak? Sidoarjo. Jondo 4. Sidodo 4, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah ya. Jadi kita uji cobanya di daerah Sulawesi Tengah. Jalan Pontio. Nah, untuk batu gamping tadi, kalau di sini nama daerahnya itu Markala. Kalau misalkan teman-teman di Sulawesi yang tidak tahu batu gamping, tanya aja di toko-toko di toko-toko bangunan, itu namanya Markala. Batu gamping itu. Ya. Soalnya saya kemarin nyari di toko-toko itu nggak tahu batu gamping. Ayo Tadel. Setelah saya jelaskan, oh itu namanya Markala. Gitu. Untung takon ya. Untung saja. Nah, ini sudah mulai. Ini namanya jerami. Ya, jerami-jerami ini enggak ini. Menurutku disaring. Itu namanya Jangan ini. Ini namanya tretong. Ini teretongnya masih bisa dipakai. Ini untung ngopi tuh. Habis ngopi baru nyampur tai. Tanpa mencintai. Karena kita mencintai produk Indonesia. Oke. Yang tungtung sih kan kaduknya nih ini dulu ya. Oke. Nih, Cukup nggak ya? Nanti coba dulu. kok wis kok ayo kok tambah ini wadah banyu. Wes, nanti Mas. Oke. Jadi cukup. Setelah batu gampingnya tadi hancur, baru nanti kita masukkan apa namanya pupuknya, Ponska Plusnya. Kita pakai Ponska Plus, bisa diganti dengan pupuk Bapak PPK ya. mungkin dulu sedikit. Jangan nanti kena air satu. Nanti bisa dikasih air lagi, diaduk. Nah, ini sisanya kita kasih air lagi supaya
bisa dimasukkan lagi. Nen, daun min. Ada ning Mak Indri loh daun min. Kuwi bawa bahan dhewe kon yo. Mahal ya. Makane diperkenal ning kok lek wis anu baru produknya dicek. Jadi edukasi ini untuk memperkenalkan kita ke masyarakat tani untuk bikin pupuk sendiri, mengurangi biaya pemakaian pupuk. Tapi tetap harus pakai pupuk. Gak ada yang nggak pakai pupuk, tanaman nggak akan bisa tumbuh dengan bagus dan sempurna. Oke. Setelah itu diaduk terus mas. Ya. Oke. Setelah Ponska tadi NPK-nya kita masukkan, sekarang kita masukkan ureanya ya. Ini ureanya juga kurang lebih sekitar 25 kilo. Maneman. Mahal mas yang non. Ini ternyata tadi pakai pupuk Kaltim tapi yang non subsidi ya. Tapi juga misalkan kita punya yang subsidi bisa dipakai. Jadi sambil menunggu diaduk, Yang bagus yang non. yang bagus yang non sebenarnya. Yang kayu Korea. Oh iya, sip. Kenapa ada tuh sih? Jadi kalau misalkan teman-teman susah pakai yang subsidi, lebih baik cari yang non, hasilnya lebih mantap. Ada di toko di kesehatan toko Lego Tani. Ada di toko Lego Tani di Desa Sidondo 4. Oke. Nah, setelah diaduk, baru kita masukkan yang namanya, nah ini sulfok. Ini sulfok, kita masukkan. Nah ini sulfok. Jadi warnanya hitam, ada hijau-hijaunya, bisa di share di sini. Jadi kalau kita masukkan dia ini benar-benar organik untuk pengurai ya, untuk memecah kotoran-kotoran sapi itu jadi lebih cepat terurai. Oh nanti aja, ini sementara di oke diaduk lagi. Setelah itu kita masukkan fosfat. Nah ini fosfatnya kita masukkan. Jadi tadi sulfoknya 1 botol untuk kurang lebih 200 liter air. Ini sekarang kita masukkan sulfatnya, fosfatnya. Ini fosfatnya. Diaduk lagi om. Oh garing ya. Ini kan kotorannya masih. Hah? Mbak, coba nyalain mbak. Enggak usah dipakai dong. Ini berat dong ini. Oh kono gini. Jadi Enggak apa-apa enggak usah dibuang nanti dulu. ini sisa-sisanya kan apa namanya biar nggak mubazir. Nah, kita cuci, kita masukkan langsung supaya nggak ada yang tertinggal. Oke, sudah. Ini fosfatnya. Ini kalau mengaduk setengah jam jangan berhenti.
kestabilan berapa anu? Ya. Kalau mengandung. Jadi cara pencampurannya cukup simpel dan mudah dipahami oleh para petani untuk bikin pupuk genderuwo. Ayai. Nah, setelah itu kita penuhi dengan air supaya nanti kapasitasnya sesuai dengan takaran untuk 200 liter bahan pupuk genderuwo. Nah, coba di zoom kemari Mas. Ini kan masih banyak campuran yang kotoran yang kayak gini. Ini sebenarnya masih bisa dipakai, ya, nggak usah dibuang karena ini kan kotoran juga. Kalau mau kita remet gini, itu cepat hancurnya. Atau misalkan ini nanti apa namanya yang gini itu akan larut di saat tidak terpakai, dia akan mengendap. Nah, endapan yang ada di sini sebelum kita pakai itu harus diaduk dulu supaya semuanya tercampur rata, baru kita pakai. Untuk pemakaian kayak di horti itu kita pakainya kurang lebih campurannya 1 liter pupuk genderuwo itu ditambahkan dengan air kurang lebih sekitar 20 liter lagi. Jadi 1 drum ini 200 liter dikalikan 20 liter air itu jadinya kurang lebih sekitar 4 ton, betul ya? Jadi 200 liter dikali 20 liter jadinya kurang lebih sekitar 4 ton. Ini kalau misalkan kita sekali buat untuk tanaman kurang lebih sekitar kurang lebih 1/4 hektar atau 2.500 meter persegi sampai panen. Karena campurannya kalau misalkan nanti di saat kita mau pakai, setelah kita ambil 1 liter dicampur 20 liter air, nah ini kita sesuaikan dengan umur tanaman. Kalau untuk tanaman cabai, tomat, istilah yang batang-batang lunak di bawah umur 1 bulan, kita pakainya bisa cuma dikasih kurang lebih sekitar 50 mili gitu. Kalau umur di bawah 1 bulan, atau mungkin di bawah 1 bulan bisa ditambahi bukan 20 liter lagi tapi 30 liter supaya tidak terlalu keras di saat kita ngocor. Kalau di atas 1 bulan itu baru bisa pakai 1 liter banding 20, atau mungkin bisa dipakai per tanaman itu kurang lebih sekitar 100 mili atau setengah gelas aqua. Nah, kalau teman-teman katanya boleh nggak disemprot? Boleh. Jadi kalau misalkan mau nyemprot setelah ini diaduk ya toh, itu nanti kita ambil sekitar 1 gayung itu setara dengan 1 liter itu diendapkan dulu ya toh, biar bening. Nah, beningnya ini baru kita taruh di tangki. Ditambahi lagi 20 liter air itu nanti bisa kita semprotkan. Biar apa? Kotorannya itu tidak menyumbat nozzle supaya lancar. Nah, ini ambil penuh. Itu bisa ditambahkan ya, kalau kan sudah habis dipakai. Ya. Nah, itu bisa kita tambahkan air lagi atau memang habis selesai itu semua baru bikin ulang baru? Kita harus bikin ulang baru. Nah, nanti kalau misalkan kita mau pakai kan harus diaduk dulu. Nah, nanti kalau misalkan masih ada ampasnya, setelah itu kita bisa pakai campuran untuk apa namanya, pupuk dasar. Nah, itu nanti dikasih air, endapan itu nanti dikasih air, terus kita siram gitu, di apa namanya itu, bedengan sebelum ditutup sama tanah lagi. Jadi misalkan kita nyampur punya pupuk dasar, kita taruh dulu, habis itu ini dikasih air full lagi, jadi kita aduk baru kita siramkan. Itu untuk pupuk dasar, hasilnya luar biasa. Dan teman-teman, setelah ini kita campur, ini nggak perlu nunggu proses lama, ini bisa langsung diaplikasikan di tanaman. Banyak pertanyaan kadang-kadang, apa nggak panas atau apa? Enggak, ini langsung bisa dipakai. Nggak perlu nunggu 1 hari 2 hari, intinya di situ. Tapi jangan sampai salah, nanti kalau misalkan mau aplikasi di bawah 1 bulan itu jangan terlalu berlebih, karena ini jatuhnya juga keras nanti pupuk ini, walaupun pupuknya cuma sedikit.
cuma 25 tambah 25 kan 50 kilo. Dan kalau di tanaman cabai sama tomat usahakan tuh agak ada setan lah, jangan sampai kena daun. Kalau kena daun pun dia akan gosong atau dia akan kayak terbakar. Selain kohe sapi bisa kohe-kohe yang lain. Kalau kambing bisa, cuma dia harus dihancurkan dulu karena prosesnya itu kotoran-kotoran kayak kambing, kelinci atau kotoran yang istilahnya padat-padat itu kan susah hancurnya. Nah kalau ini, kenapa kita pakai kotoran sapi atau mungkin kotoran kerbau atau kuda itu nggak apa-apa, sama aja. Jadi dia cepat larut di sini. Om, kasih aduk lagi. Nah, ini, ya, kasih aduk lagi biar rata. Ini hampir penuh. Kita aduk sampai rata lagi. Jadi jangan takut dengan tai ya. Ini namanya emas coklat. Oke, jadi proses meramu pupuk genderuwo sudah kita lakukan prosesnya, dan ini memang proses hasil akhirnya seperti ini. Dan kalau untuk prosesnya harus melalui tahap-tahap yang seperti tadi ya, jangan sampai tahapan itu terbolak-balik karena itu mempengaruhi daripada hasil fermentasinya nanti. Dan ini fermentasi tidak butuh waktu lama, ini mau langsung dipakai di tanaman langsung bisa dengan campuran seperti tadi. Dan setiap tanaman itu campurannya beda-beda, tergantung dari tanaman sama umurnya ya, ingat itu karena itu merupakan kuncinya. Kalau misalkan nanti terjadi kayak agak hangus di daun atau apa, itu berarti prosesnya campuran yang dikasih itu terlalu banyak, itu bisa dikurangi. Jadi ini untuk membantu petani lebih hemat tapi tidak mengurangi pemakaian pupuk. Jadi ini adalah tambahan pupuk yang bisa kita bikin sendiri, semi organik, karena ini mengandung campuran pupuk kimia juga gitu. Tapi hasilnya bisa jadi 4 ton dalam 1 gram. Oke, terima kasih. Mungkin dari sini ada pertanyaan lagi, bapak-bapak petani? Sudah cukup? Aman ya? Oke, sekian dari saya. Salam Nanotech Farming. Pupuk genderuwo memang jos.